Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Kurang Kok semangat sepi? ya Kak Erut ya, nggak Iya. semangat adik-adik sekolah minggunya. Harus Kita ulangi panggil sekali lagi ya. Iya. Satu. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Iya, harus semangat dong ya adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Iya, ini harinya Tuhan harus penuh dengan Sukacita. Kita mau lihat dulu adik-adik sekolah minggunya nih, udah pada bangun atau belum nih Kak Etin? Iya ya, adik-adik sekolah minggu yang di rumah sudah pada siap-siap belum ya mau menyaksikan ibadah sekolah minggunya? Kita pantau dulu Kak Etin. Lihat. Kita pantau. Tapi kayaknya sudah semuanya. Sudah di depan semua ya, sudah ready semuanya. Iya. Kira-kira apa aja nih yang mau dipersiapkan sebelum kita mulai ibadah? Iya, apa ya adik-adik sekolah minggu? Alkitabnya. Iya, Alkitabnya Alkitabnya. sudah harus ada di depannya masing-masing. Jangan nanti pas kita mau mulai ibadah, mau baca titah, ayat bulanan, mau khotbah, baru ngocar-ngacir cari-cari Alkitab. No. Ya, apalagi nih kakak-kakak? Uang persembahan. Iya, uang persembahannya juga jangan diremuk-remukkan. Sediakan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Apalagi Kak Etin? Hatinya Kak. Itu yang paling penting, hatinya. Sebelum kita memulai ibadah kita, siapkan dulu hati kita. Kita mau memuji nama Tuhan, kita siapkan hati kita. Jadi tidak ada lagi yang boleh sedih-sedih, tidak ada lagi yang mau nangis-nangis. Ya kan Kak Etin? Iya, hatinya harus tertuju kepada Tuhan Yesus ya Kak, Iya. bukan kepada yang lain. Iya betul. Oke, Nah, nggak sepertinya teras. sudah pada selesai semua nih, udah pada ready semua nih mau mengikuti ibadah kita pada minggu hari ini. Gimana kalau kita buka dengan sebuah lagu dulu? Kita pancing dulu adik-adik sekolah minggunya ya. Kita panggil dulu adik-adik sekolah minggunya ya Kak ya. Iya, kita angkat satu pujian kita dulu. Kasih pasti lemah lembut. Ayo adik-adik yang di rumah boleh bangkit berdiri, kita bernyanyi dengan penuh sukacita. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Iya, berarti kita tadi sudah nyanyikan lagunya tentang kasih. Berarti minggu ini kita temanya tentang kasih ya Kak Ruth ya? kasih. Iya. Iya, kayak tadi kasih lemah lembut dan memaafkan juga. Iya. Ya? Oke. Lagunya mengajarkan adik-adik sekolah minggu yang di rumah untuk selalu memaafkan, untuk murah hati dan mengasihi sesamanya. Iya, betul Next, sekali. kita lanjut lagi ya Kak Ruth Iya, ya? kita Kita mau mau- nyanyikan satu buah lagu lagi. Satu buah lagu lagi yang berjudul Bertemu dalam kasih-Nya. Ya, ini harus lebih semangat lagi nih ya Iya. Kak Etin ya. Harus bangkit berdiri semuanya. Ini kita mau menyapa adik-adik sekolah minggu yang di rumah ya Kak. Iya, betul. Diajak adik-adik kakak-kakaknya nih. Bertemu
sukacita Kita ya, Kak ulangi Edwin? sekali lagi ya lagunya, harus penuh sukacita. Dong. Ayo mana jogetnya ya? Iya, kalau perlu lompat-lompat juga nggak apa-apa ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Iya, kita mau bertemu, mau bersukacita di dalam rumah Tuhan. Kita mau memulai ibadah kita siapkan hati kita. Baiklah adik-adik yang ada di rumah, kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya kita mau berdoa, ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dengan nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang baik. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Dari sepanjang malam tidur kami, Tuhan boleh lindungi kami. Hingga di pagi ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Sehingga kami bisa berkumpul bersama orang tua kami, adik-adik kami. Di dalam rumah kami ini tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memulai ibadah kami pagi hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah ibadah kami ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Bimbing kami Tuhan untuk dapat memimpin ibadah ini, agar anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah tetap yakin dan percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu selalu ada di tengah-tengah kami. Itu juga nanti Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Nya, biarlah kiranya hamba-Mu menjadi firman yang boleh kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk kasih, saling mengampuni, saling lemah lembut dan murah hati. Biarlah kiranya Tuhan untuk tema kami di minggu ini menjadi pelajaran baru buat seluruh anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Itu juga Tuhan buat keadaan kami yang masih sama di tengah-tengah kami pandemi COVID-19, kami belum bisa berkumpul dengan anak-anak sekolah minggu. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan berikan waktu yang terindah sehingga kami boleh berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu bersama anak-anak sekolah minggu di rumah-Mu yang kudus ini. Itu juga Tuhan kami mau berdoa buat seluruh parhala doa KPP Pajar, buat seluruh teman-teman guru sekolah minggu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan berkat, Tuhan yang memberikan sukacita di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Apapun itu Tuhan, segala pergumulan yang kami hadapi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa buat seluruh bangsa kami ini, biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang selalu hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hadirlah Engkau di tengah-tengah ibadah kami ini, biar ibadah kami ini boleh kami tampilkan, boleh kami laksanakan sesuai dengan keinginan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di atas segalanya kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampunkan terlebih dahulu dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak datang ke hadapan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Iya, tadi kita sudah berdoa, kita mau memulai ibadah kita, mau bersukacita dulu nih. Siapa nih yang senang jadi anak Tuhan? Saya. Saya dong, saya senang. Kakak-kakak senang semuanya? Senang. Iya, senang. Kalau gitu kita juga mau bernyanyi nih satu lagu tentang
Saya senang jadi anak Tuhan. Adik-adik sekolah minggu juga senang kan jadi anak Tuhan? Harusnya Pastinya dong. senang. Kita nyanyikan. Iya. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Iya, anak Tuhan tak boleh bohong. Karena bohong itu dosa. Dan Tuhan Yesus nggak senang kalau anak-anaknya yang suka berbohong. Iya. Oke, saatnya kita mau mendengarkan titah kita pada minggu hari ini. Baiklah semua anak-anak sekolah minggu, duduk yang baik. Kita akan mendengarkan titah untuk minggu ini yang diambil dari titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istrinya maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Sampai di sana sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Iya, tadi kita sudah mendengarkan titah kita pada minggu hari ini. Selanjutnya kita mau mengangkat satu pujian tentang kasih Yesus indah-indah, oh indah. Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi,
dari bunga di taman, oh Yesusku. Iya, kasih Yesus itu lebih indah dari segalanya ya Kak Yatin? Lebih indah dari semuanya. Iya, lebih indah dari pelangi, dari bintang Di langit, dan juga lebih indah dari di bunga. taman. Iya, pokoknya kasih Yesus itu jauh lebih indah dari segalanya karena Tuhan Yesus yang ciptakan. Ya, saatnya kita mau mendengarkan Ayat bulanan kita pada minggu ini. Oke, ayat bulanan kita pada minggu ini masih sama dengan minggu-minggu sebelumnya, tertulis di Yesaya 40 ayat 31. Udah dapat ya semuanya ya adik-adik ya? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita dengarkan video adik-adik kita yang sudah mengirimkan ayat bulanan yang telah mereka hafal. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Amin. Shalom! Selamat hari Minggu buat kita semua. Mari kita baca ayat bulanan kita yang tertulis di Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Amin. Ayat bulanan minggu ini tertulis dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Iya, kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Iya, tadi kita sudah mendengarkan ayat bulanan kita. Saat ini kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta Sitanggang. Kita angkat pujian kita. Kasih sukacita, damai sejahtera, buah-buah roh. Iya. Adik-adik sekolah minggu semuanya ikut bernyanyi di rumah ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kita nyanyikan sekali lagi ya Kak. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam adik-adik Amang sekolah minggu. Piye kabare kalau kata orang Jawa. Amang Pendeta yakin anak-anak sekolah minggu masih tetap dalam perlindungan Tuhan. Itu keyakinan Amang. Walaupun kita belum bisa hadir ke gereja ini, tapi tidak menghambati untuk mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan di minggu kita hari ini tertulis dari kitab 1 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-8 sampai dengan 10. 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 8 sampai dengan 10. Amang Pendeta bacakan, adik-adik sekolah minggu mendengar dengan baik. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikian firman Tuhan. Walaupun Amang Pendeta tidak bisa lihat nih, tapi Amang mau bertanya dulu nih. Ayo, siapa adik-adik sekolah minggu yang mau umurnya panjang? Oh, ada 10 orang ini. Amang kira-kira ada 10 orang ini. Kenapa 10 orang Amang kok sedikit kali? Karena yang nonton nanti
Kebelakangan baru dia nonton. Kalau pas dia live tidak nonton dia karena belum bangun katanya. Oh ya, tapote aja langsung ya. 10 orang. Siapa adik-adik yang mau melihat hari-harinya baik, hidupnya penuh berkat? Oh, Amang Pendeta lihat ini ada 30 orang ini. Naik dia ya. Kenapa bisa tambah, Mang? Ya, sudah dibangunin mama bapaknya mau ikuti ibadah sekolah minggu. Ya, pasti kita menginginkan panjang umur, hari-hari kita baik, penuh dengan berkat, menjadi orang sukses. So pasti dong, siapa yang gak mau? Amang Pendeta si Tanggang saja mau. Masa adik-adik sekolah minggu gak mau? Pasti dong anak-anak sekolah minggu Pajar ini sangat mau menjadi orang sukses, panjang umurnya, terberkati hidupnya. Nah, sekarang coba lihat bapak mamanya. Kalau bapak mamanya mendampingi nih di rumah, coba lihat kiri kanan, bapak dan mama. Kalau tidak ada, nanti siap khotbah sekolah minggu, coba lihat nanti bapak mamanya. Siap ibadah sekolah minggu, perhatikan bapak mamanya. Banggakah adik-adik sekolah minggu punya bapak, punya mama seperti yang kalian lihat itu? Banggakah adik-adik sekolah minggu memiliki ayah dan ibu yang membesarkanmu? Gak bangga, Mang Pendeta. Kenapa? Mama terlalu cerewet, sering sekali cereweti saya. Gak bangga, Mang Pendeta. Kenapa? Bapak itu si holit mangging, jajan saja tidak dikasih. Tapi Amang Pendeta harus bilang, anak-anak sekolah minggu harus bangga sama bapak dan mamanya. Jangan bangga dong sama Presiden Jokowi misalnya, tapi sama orang tuanya tidak bangga. Jangan bangga dong sama artis di TV, tapi sama orang tuanya tidak bangga. Tapi bangga dulu sama orang tuanya, baru bangga sama Presiden Jokowi atau sama artis idolanya. Begitu. Kok begitu, Bang Pendeta? Iyalah. Karena kalau saudara adik-adik sekolah minggu tidak bangga kepada ayahnya dan ibunya, mana mungkin kalian ada di dunia ini. Gak akan mungkin kalian bisa berada saat ini menikmati hari-hari indah kalau tanpa ayah dan bunda. Amungmu doh inungmu, father and mother. Tidak akan mungkin. Oleh karena itu banggalah memiliki bapak, memiliki mama, walaupun bapaknya, mamanya gak memiliki harta. Walaupun bapaknya, mamanya sederhana. Walaupun bapaknya, mamanya memiliki harta. Jadi 3 kategori tadi kita harus bangga. Karena apa? Karena rasa bangga inilah yang mendorong adik-adik untuk berjuang lebih lagi dari apa yang orang tua memiliki saat ini. Karena apa? Karena rasa bangga inilah yang mendorong supaya mendapatkan apa yang dikatakan Rasul Petrus, mendapatkan hari-hari yang bahagia, penuh dengan berkat, panjang umur. Itu dia. Saya akan buka satu-satu. Kalau seandainya adik-adik sekolah minggu, bapaknya, mamanya memiliki rumah satu nih, dan memiliki motor satu, sepeda motor, memiliki mobil satu. Kamu harus bangga, tapi katakan dalam hatimu, kelak aku kalau sudah besar memberikan mama mobil, memberikan bapak rumah. Begitu. Kalau misalnya ortumu sudah memiliki rumah dan mobil, itu lakukan. Tapi kalau orang tuamu tidak memiliki rumah, masih ngontrak nih, mau kemana-mana naik Gojek, tanamkan dalam hatimu,
kelak aku akan banggakan bapak dan mamaku dengan memberikan mobil dan rumah bagi mereka. Jangan pernah tenang, nyaman, tentram dengan keadaanmu saat ini. No. Jangan pernah menikmati hidup saja, tapi harus memperjuangkan hidupmu. Tapi harus berjuang. Jangan puas dengan keadaanmu saat ini. Jangan jadi orang yang menikmati, tapi jadilah orang yang harus memperjuangkan hidupmu supaya berarti. Apa yang harus diperbuat Abang Pendeta supaya kami menjadi orang yang terberkati, menerima hari-hari yang baik dan juga panjang umur kami? Petrus sudah sangat jelas mengatakan dalam teks ini. Saya akan baca satu-satu ya. Yang pertama itu, supaya mendapatkan itu, rajin belajar dan berdoa. Itu so pasti nomor satu. Gak mungkin orang berhasil, sukses tanpa belajar, tanpa berdoa. Itu NATO, no accidental only. Hanya omong doang itu. Tapi harus dibarengi dengan disiplin belajar, berdoa di rumah dan di gereja kalau nanti kita sudah bisa berjumpa di rumah Tuhan. Itu so pasti. Yang kedua, dengarkan nasihat orang tua. Itu so pasti yang kedua. Gak mungkin kita dengarkan nasihat Petrus di Alkitab, nasihat orang tua gak kita dengarkan. Gak mungkin itu adik-adik Amang. Jadi dengarkan nasihat orang tua. Bagian dari kebanggaan kita bagi orang tua ketika kita mendengarkan nasihatnya. Yang ketiga baru dari teks kita ini. Seia sekata, penyayang, rendah hati. Gak mungkin kita seia sekata, rendah hati, penyayang sama orang lain, padahal sama adik kakaknya selalu berantem. Gak mungkin itu. Gak mungkin. Jadi harus kita tunjukkan dulu sayang sama adik, penyayang sama kakak, sama abang, seia sekata, tidak berantem. Itu dia. Baru teman di sekolah, teman di gereja, baru ke lingkungan sekitar. Apalagi jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ini sangat sulit. Jangankan anak-anak sekolah minggu, orang tua saya sulit. Tapi itu makanya dibilang Yesus, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, sebab mereka memiliki kerajaan sorga, di Markus 10 ayat 14. Karena apa? Karena anak-anak sekolah minggu itu adalah orang yang murah mengampuni. Dia berantem sama abangnya, dia berantem sama temannya, tapi besok sudah berteman. Itu dia. Kepolosan, ketulusan hati anak sekolah minggu untuk saling menyayangi dan mengampuni. Itu yang diinginkan Yesus. Kalau sudah dewasa, kalau dia yang salah dia minta maaf. Kalau anak-anak tidak ada begitu. Nah, Petrus ingatkan, ya harus juga mampu balaskan kejahatan itu dengan kebaikan. Jangan balaskan dengan kejahatan. Kalau orang baik sama kita, kita baik, itu sudah biasa. Tapi kalau orang jahat sama kita, kita berbuat baik, itu baru luar biasa. Nah, ini lagi. Hendaklah dari kecil adik-adik sekolah minggu berbicara hidup untuk memberkati. Contoh, kawannya jatuh, misalnya kan, langsung datang, mampus kau. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau kawannya jatuh, aduh ditolong, sakit ya, manamu sakit, begitu. Jangan orang kawannya sudah menderita, makin didondoni di bahasa Batak. Nah, itu nggak boleh, kata firman Tuhan hari ini. Tapi jadilah orang yang selalu memberkati. Contoh bapaknya mamanya nih, udah pulang dari kerja, dia dibilangin susah. Tapi kalau baru pulang bapak mamanya dari kerja, udah capek kok pak, udah capek kok mak, saya bikinkan teh. Itu orang memberkati. Nah, itu bagian memberkati juga, karena dia hidup dengan kata-kata yang memberkati. Yang paling utama dari teks ini,
jagalah lidahmu terhadap yang menipu dan ucapan yang jahat. Ini sering sekali. Makanya ada pepatah mengatakan lidah memang tak bertulang. Tetapi lidah kita ini bisa meratakan, meluluhlantakkan 1000 tulang. Artinya apa itu? Lidah tidak bertulang tapi bisa membuat orang lesu, letih, tidak berdaya karena kata-kata omongan kita. Nah, kalau dulu pepatah mengatakan diam itu emas. Tapi kalau sekarang itu juga masih berlaku, tapi lebih baik kalau ada pun mau yang kita katakan, kita omongkan, maunya bermanfaat. Itu jangan diam aja. Ditanya, diam aja. Itu nggak baik juga. Tapi ketika ada sesuatu hal yang mau kita katakan, baik di rumah, di sekolah, di mana saja, bermanfaat. Pastikan itu bermanfaat. Jangan keluarkan ucapan-ucapan menipu, ucapan-ucapan jahat. Karena Tuhan Yesus tidak senang dengan itu. Nah, kalau kita sudah lakukan itu, so pasti adik-adik sekolah minggu, harga pasti. Karena yang berbicara dan mengatakan firman Tuhan melalui Rasul Petrus. Umur panjang, hari-hari yang baik, dan hidupmu terberkati. Oleh karenanya, lakukan itu dari sejak dini. Sejak engkau sekolah minggu, saya pastikan karena firman Tuhan pastikan, maka apapun impian cita-citamu, Tuhan pasti kabulkan. Semoga Tuhan menguatkan dan Roh Kudusnya memampukan. Mulai hari ini, adik-adik sekolah minggu melakukannya duluan di rumah, di sekolah, dan di mana saja berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa, Kau ajarkan anak-anakmu hidup dalam kasih-Mu melalui sikap perilaku mereka untuk menjaga lidah, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, dan juga mampu hidup menjadi yang memberkati orang yang di sekitar. Tuhan, kami yakin dan percaya firman-Mu tidak akan pernah berubah, dan kami yakin dan percaya Tuhan pasti berikan itu bagi anak-anak-Mu yang melakukan firman Tuhan. Bapa yang baik, di pagi ini kami datang ke hadapan-Mu untuk memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, Engkau tahu anak-anak sekolah minggu sangat butuh pendidikan, arahan, nasihat, baik dari sekolah, dari rumah Tuhan, dari gereja, dan juga dari keluarga mereka. Tapi sampai saat ini mereka belum bisa berkumpul di gereja-Mu. Ataupun ada yang sudah berkumpul di sekolahnya, tetapi hanya sebagian. Kasihanilah kami, kasihanilah mereka. Biarlah Tuhan yang memulihkan keadaan kami, negara kami ini, secara khusus kota Pekanbaru, supaya anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang Tuhan kasihi, bisa melakukan aktivitasnya kembali, bersukacita dengan temannya, terlebih belajar dan berdoa mendengarkan firman Tuhan di rumah-Mu. Berkati juga setiap orang tua mereka. Tambahkan rezeki berkat-Mu supaya orang tua mereka bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Berkati guru-guru sekolah minggu yang Tuhan percayakan pelayanan. Berikan mereka kesehatan, panjang umur, dan juga kesatuan hati, supaya mereka senantiasa mendapatkan berkat dari Tuhan. Karena Tuhan telah memakai mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, biarlah pelayanan kami hari ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu, sukacita bagi anak-anak sekolah minggu. Kami adalah orang pendosa, yang kami lakukan kepada sesama kami, terlebih kepada Tuhan. Ampuni kami Bapa, agar kami layak
menjadi anak-anak Tuhan, layak mendapat berkat dan karunia daripadamu. Jadi kehendak-Mu bukan kehendak kami. Di dalam Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang penuh kasih, kami berdoa kepadamu. Amin. Iya, tadi kita sudah mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Amang Peteda Sitanggang yang bercerita tentang kasih dan damai. Ya, anak-anak sekolah minggu harus penuh dengan kasih seperti tema kita pada hari ini. Kasih itu lemah lembut, kasih itu memaafkan, kasih itu murah hati. Jadi untuk adik di sekolah minggu haruslah tetap mengasihi sesamanya. Tidak boleh yang berkata kasar kepada teman-temannya, tidak boleh menyakiti hati-hati temannya. Dan jikalau adik-adik sekolah minggu disakiti, hendaklah adik-adik sekolah minggu memaafkan, karena kasih itu memaafkan. Oke adik-adik sekolah minggu, selanjutnya kita mau melanjutkan acara kita mau mengumpulkan persembahan kita serahkan persembahan kita, berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ingat jangan diremuk-remukkan ya persembahannya. Kita angkat satu pujian, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, seperti sungai, kasihnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu. Selamat hari Minggu. Ya, kami mengucapkan selamat hari Minggu dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik sekolah Minggu mulai dari WEK 1 sampai WEK 13. Mudah-mudahan semakin bertambah berkat, kepintaran, kesehatan untuk adik-adik sekolah Minggu semuanya. Kami juga mau mengingatkan untuk ayat bulanannya.
di minggu depan masih sama di Yesaya 40 ayat 31 dalam bahasa Batak. Ya, ingat ya 3 orang pertama yang mengirimkan setelah ibadah ini selesai, kita akan tayangkan di minggu depan ya. Kita juga mau melihat nih ada ucapan selamat hari Minggu dari teman-teman kita. Mari kita lihat. Shalom teman-teman dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu. Saya mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu tadi dia ucapan selamat hari Minggu dari teman-teman yang ada di rumah. Dan untuk yang lainnya yang mau mengucapkan selamat hari Minggu untuk teman-teman yang ada di rumah juga boleh ya dikirimkan ke nomor guru-guru sekolah minggunya, nanti akan kita tayangkan di minggu depan ya. Kita juga mau mengingatkan untuk adik di sekolah minggu untuk tetap selalu menjaga kesehatannya. Kalau tidak perlu-perlu tidak usah keluar rumah, tetap di rumah, tetap makan makanan yang bergizi, makanan yang sehat. Kalau keluar tetap dipakai maskernya dan rajin-rajin cuci tangan. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Shalom. Shalom. Dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbannya tak kulihat mati. Puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diembannya